dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirnya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Saat Anies Baswedan petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berpihak, maunya hanya dapat jabatan. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana ambisi Anies Baswedan. Ya, sepertinya masih ingin maju sebagai calon presiden di tahun 2029 teman-teman ya. Tentunya dengan segala cara dan upaya yang dia lakukan seperti mungkin salah contohnya gitu ya teman-teman ya. Kemarin ketika halal bihalal ya, dia main presiden-presidenan di rumahnya teman-teman ya. Menyerap aspirasi masyarakat, menerima curhatan masyarakat ya kan. Kan ada ini bukan siapa-siapa, tapi ternyata netizen semakin jeli juga teman-teman ya, dan membongkar rekam jejak Anies yang dimana Ardian Napitupulu, Najwa Shihab, Andi F. Noya ya, itu pernah membongkar bagaimana rekam jejak Anies yang sepertinya tidak baik-baik aman. Dan apa patut untuk kita pertimbangkan lagi teman-teman untuk melihat sosok Anies Baswedan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Pilpres sudah selesai. Oke. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirnya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Dikasih cerita ya kan. Gitu loh. Saya mencatat Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat apalagi 2014. Tidak salah. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Bener. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Petualang politik. Pilkada 2024 Petualang hampir politik maju ya kan. lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Enak aja ya. Kutu loncat Anies Baswedan, Kutu loncat. petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berpihak, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Ini tadi teman-temannya, dia seolah-olah pengen dinilai, dilihat seperti tokoh yang sangat penting ya, sehingga nggak mau masuk partai gitu ya. Apakah baju Mas Anies nggak mau terkotori dengan partai gitu? Jadi ya sok eksklusif ya kan teman-teman ya. Tapi gimana ya menurut kalian teman-teman ya, kenapa Anies nggak mau masuk partai gitu ya, atau bangun partai gitu, hanya mau bangun ormas gitu. Aduh, semoga nggak jadi ormas pemalak-pemalak ya teman-teman ya. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak.
rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisan tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini, dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan. Jadi Bobby Kertanegara, kucingnya Pak Prabowo, juga sampai dihina dan dihujat sama warga Twitter. Bobby itu diancam di dan jadi bahan bulian. Jadi awalnya akun kompas.com itu posting Bobby Kertanegara lagi pakai baju koko pas lebaran kemarin, dan komentarnya sangat tidak layak dibaca. Ada yang bilang matanya aja nggak simetris anjir, kayak abis ditempeleng karena abis zina sama kucing jantan lain. When the revolution happen, will we cook Bobby? Atau ketika revolusi nanti terjadi, apa kita bakal memasak Bobby? That's too far, gue culik bawa pulang biar dibully sama kucing gue yang kayak titisan dajjal. Nah karena hal ini akhirnya banyak netizen yang mulai notice dan sadar ini kayaknya udah gak wajar deh. Seekor kucing yang gak ngelakuin kesalahan apa-apa aja itu masih dihujat dan dihina. Cuma perkara ini kucing peliharaan presiden. Dan setelah dinasehatin, jawaban mereka malah kayak gini. Bercandaan diseriusin, giliran yang harusnya diseriusin malah dibecandain. Kalau kalian mau lihat playing victim di dunia nyata, nah itu contohnya. Pembulian sama ancaman pembunuhan itu menurut gue bukan hal yang bisa dijadiin bahan bercandaan. Walaupun targetnya seekor kucing, menurut gue tuh nggak layak dilontarkan sama manusia yang waras. Serius, kalau kalian masih mau main Twitter, saran gue batasin 30-60 menit per hari, itu udah maksimal banget. Kalau lihat postingan negatif sama pesimisme, itu langsung kasih label not interested in this post aja, biar timeline kalian sehat. Kalau mau cari berita, kalau mau baca berita, mending buka portal berita aja sekalian yang udah jelas. Nah sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Kacau sih orang-orangnya. Hate speech, aku termasuk yang sering dikritik, dan nggak apa-apa. Saya udah biasa karena dulu juga wartawan. Namun demikian, kalau di sosmed kita isinya adalah ujaran kebencian terus menerus, itu nggak akan membantu kita juga membawa masa depan saling Indonesia berbalas, gitu. ya kan? Iya. Kritik oke, tapi ini kan kadang-kadang balas-balasannya tuh udah ya personal, udah ya kadang tidak tergantung dengan tupoksi orang yang dikritik, gitu. Atau isunya juga udah bermacam-macam, Terus diikuti oleh netizen pun terbelah dua. Ya kadang-kadang kan? isunya Dipanasi. bohong sama sekali untuk mendiskreditkan orang. Saya nggak bilang semua ya, tapi misalnya ada media-media yang bukan media sih. Jadi ada situs-situs yang mengatasnamakan media, menaikkan orang untuk mengancam ina itu dan lain-lain, kemudian diamplifikasi dan lain. Akhirnya orang tuh tidak tahu lagi informasi yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Ini namanya gelombang disinformasi dan misinformasi. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak, kita juga nggak bisa ngedengerin kritik dengan baik. Aku termasuk yang ingin dikritik. Pak Prabowo juga orang yang dengerin banget kritik, makanya ngundang Pemret cukup lama waktu itu. 6 jam. Ingin dikritik. Tapi ketika terlalu banyak kritik yang bagus tertutup sama ujaran kebencian yang terlalu banyak. Nah ini juga yang nggak sehat. Ekosistem digital atau ruang digital yang tidak sehat itu bukan cuma pornografi, tapi terlalu banyak hate speech, terlalu banyak bullying. Betul. Nah itu membuat kita tidak akan bangkit secara ekonomi. Karena kalau yang ekonominya bangkit itu biasanya sosmednya juga, iya, jadi sosmednya juga lebih tertata gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Cak Lontong di blacklist. Kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Cak Lontong,
Saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan. Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Yang di Banyuwangi kan? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang, sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat, apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda, tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tonton saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya. Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Caimin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Caimin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi kawan-kawanku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Dan sangat menarik ya bagaimana rekam jejak Anies Baswedan dan dibongkar, dikuliti habis-habisan ya oleh para wartawan senior dan juga politisi dari Banteng sendiri ya. Kalau ngadap ke Anies nggak dapat makan, nggak dapat ilmu, oh ya, dapatnya cerita-cerita dongeng. Emang cocoknya Anies ini jadi guru bahasa Indonesia ya teman-teman ya kalau menurut saya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.